baik-baik saja ya semuanya, tetap semangat dalam belajar dan juga tetap selalu jaga kesehatan. Nah, sekarang kita berjumpa lagi hari ini. Kita akan mempelajari tentang yang namanya animasi, yaitu bagaimana caranya membuat sebuah bentuk animasi sederhana. Bagaimana caranya? Yuk kita perhatikan bersama-sama penjelasannya dan juga agar bisa dipahami. Oke, kita lanjut ke materi berikutnya. Oke, sekarang ada namanya, sebelum kita masuk ke dalam materi animasi, kita akan membahas dulu tentang bagaimana manfaat atau etika menonton film. Apa manfaatnya? Jadi ketika kita menonton film bersama, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Contohnya, kita tidak berisik dan berbicara. Boleh tertawa jika filmnya lucu. Nah, jadi ketika filmnya tidak lucu, jadi kita tidak boleh saling ngobrol dengan teman-teman sebelahnya. Karena apa? Nantinya mengganggu yang lainnya, penonton yang lainnya. Duduk dengan sopan. Jadi usahakan selalu duduk dengan sopan. Jadi tidak seenaknya duduknya. Ketika di depan ada orang, ya berarti kita juga harus tahu duduk kita harus bagaimana. Tidak boleh seenaknya, misalnya kaki diangkat ke kursi orang, itu tidak boleh. Karena apa? Tidak sopan. Ya. Kemudian yang terakhir adalah tidak mengganggu kenyamanan penonton lain. Caranya bagaimana? Ya dengan kita tetap tenang, kita tetap menghargai orang lain dengan duduk dengan sopan, tidak berlarian, tidak tertawa yang terlalu berlebihan, kecuali filmnya memang lucu. Tapi ketika filmnya tidak lucu, kita ngobrol sendiri dan kita tertawa sendiri ketika orang lain menyaksikan sebuah film, maka itu akan mengganggu orang di sekitar kita, penonton-penonton yang lain. Nah, untuk menonton di bioskop juga ada beberapa tata tertib. Contohnya, duduk di kursi sesuai dengan nomor yang tertera pada tiket. Jadi ketika bangkunya nomor 2, jangan duduk di nomor 4. Karena apa? Ya, tiketnya kan kita belinya bangkunya nomor 2. Kemudian keluar masuklah dari pintu yang sudah ditetapkan. Kalau pintu masuk, ya gunanya ketika kita masuk ke bioskop, ketika kita mau keluar ke bioskop, carilah pintu yang tandanya keluar, bukan yang masuk. Kemudian matikan atau silent telepon genggam agar tidak mengganggu orang lain. Nah, ketika kita menonton dimanapun juga, sebenarnya tidak hanya menonton, tapi ketika kalian nantinya ketika dalam sebuah rapat, dalam sebuah diskusi di forum, ketika HP itu berdering, maka akan sangat mengganggu kenyamanan dan ketertiban acara. Ya. Jadi sebisa mungkin diusahakan dimatikan ataupun di silent. Contohnya juga ketika kita sedang beribadah, HP juga harusnya kita silent atau kita matikan. Kemudian yang terakhir adalah tidak merekam film. Karena apa? Ketika kita
berjalan ke bioskop, menonton ke bioskop, kemudian kita merekam film di bioskop, itu namanya adalah kita sudah membajak film. Itu tidak boleh dilakukan. Karena apa? Itu melanggar hak cipta. Oke. Kita lanjutkan. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam animasi. Apa itu animasi? Animasi lebih dikenal sebagai film animasi. Adalah sebuah film hasil pengolahan gambar tangan sehingga menjadi gambar yang bergerak. Jadi dulu itu animasi itu pada dasarnya adalah hanya berupa gambar-gambar. Gambar-gambar apa? Gambar-gambar biasa. Gambar-gambar di atas kertas. Kalau kalian tahu flipbook, nah itu per lembarnya kita buat gambar. Misalnya kita buat satu lembar lingkaran di atas, lembar berikutnya lingkaran bawahnya, sampai seterusnya sampai ke bawah. Ketika kita mainkan buku itu per lembarnya, maka yang ada adalah kita akan melihat sebuah lingkaran itu seperti bergerak turun atau bergerak ke bawah. Nah, animasi pada dasarnya konsepnya adalah sama seperti itu. Jadi yang dilakukan adalah dari hasil pengolahan gambar-gambar tangan ini tadi yang terlihat seperti gambar mati, kita akan membuatnya sebagai bentuk yang hidup. Kita akan membuatnya sebagai bentuk yang terlihat bergerak. Bagaimana caranya? Caranya adalah kita memberikan sebuah efek animasi. Karena itu akhirnya terbentuklah atau terlihatlah sebuah film animasi seperti yang sering kalian tonton. Contohnya kan banyak film-film kartun, nah, seperti itu. Kemudian animasi berasal dari kata apa? Animasi berasal dari kata to animate, yang artinya menghidupkan. Ya, seperti tadi yang kita bahas, yaitu animasi pada dasarnya adalah membuat benda mati menjadi seolah-olah bergerak atau terkesan hidup. Padahal itu hanya sebuah gambar yang mati. Itu adalah beberapa, nantinya kalau kalian sudah besar, kemudian kalian melanjutkan ke bidang multimedia yang jurusan ke animasi, maka kalian akan menemui beberapa trik, beberapa cara untuk membuat efek-efek animasi yang bagus. Nah, untuk saat ini kita pengenalan dulu tentang animasi itu sendiri. Oke, kita lanjut ke yang berikutnya. Mengenal perangkat lunak pembuat animasi. Di sini yang saya maksudkan adalah beberapa perangkat lunak yang bisa membuat sebuah animasi. Bentuk animasinya bisa dibilang cukup sederhana dan juga bisa juga kita membuatnya sebuah animasi yang sangat bagus. Nah, contohnya apa saja? Ada namanya Flash atau Macromedia Flash dan juga Swiss, yang dimana aplikasi tersebut adalah sebuah aplikasi pembuat animasi yang berbayar. Kemudian ada juga yang tidak berbayar, seperti Pensil dan Pivot. Bedanya apa? Bedanya, yang tidak berbayar dan yang berbayar ini, kecenderungannya perbedaannya adalah pada fitur-fitur yang disediakan. Jadi, untuk yang sekelas pembuatan animasi yang sederhana, untuk aplikasi yang tidak berbayar seperti Pensil dan Pivot itu sudah cukup. Tapi kalau kita membuat lagi yang lebih kompleks lagi animasinya, kita bisa menggunakan yang perangkat berbayar, contohnya Flash dan Swiss.
Nah, untuk kali ini, untuk selama 1 semester ini, aplikasi yang akan kita pelajari adalah pivot. Di mana pivot ini terdiri dari karakter. Karakternya apa? Karakternya berupa, kalau mungkin kalian tahu, adalah stickman atau stick figure. Nah, nantinya seperti apa? Nah, nanti kita akan bersama-sama melihatnya. Oke, kita lanjutkan. Nah, inilah tampilan dari perangkat lunak pivot yang akan kita pelajari. Inilah tampilan dari perangkat lunak pivot yang kita pelajari nantinya ya. Apakah ini bisa diinstal di laptop atau komputer? Sangat bisa. Sangat bisa diinstal di laptop ataupun komputer. Oke. Nah, di sini kita nantinya akan mempelajari beberapa fitur-fitur yang ada di perangkat lunak pivot ini. Ini adalah fitur-fitur standar yang akan sering kita gunakan. Nah, ya. Oke. Untuk lebih jelasnya, kita lihat pada slide berikutnya. Untuk lebih jelasnya, di sini sudah saya definisikan baik itu kegunaan dari fitur-fitur yang ada di tampilan utama tadi. Nah, untuk lebih jelasnya lagi gambarnya seperti apa, kita akan melihatnya bersama-sama di tampilan utama pivot. Nah, sebelum itu kita akan bahas dulu. Yang pertama, kita akan membahas apa? Tentang menu bar. Berisi deretan menu untuk menjalankan sebuah perintah. Di antaranya menu file, option, dan juga help. Ini apa? Inilah yang dinamakan menu bar. Ada file, edit, help. Ya. Di file ini terdapat beberapa macam menu-menu. Nah, ini nanti yang akan kita gunakan. Ini adalah yang dinamakan menu bar, yang terdiri dari beberapa deretan menu-menu. Ya. Kemudian ada namanya tombol play yang berfungsi untuk menjalankan animasi. Berikutnya, kalau sudah ada tombol play untuk menjalankan, berarti kita sudah pasti akan ada tombol untuk memberhentikan. Namanya apa? Tombol stop. Selain itu juga, kita tidak hanya menjalankan animasi sekali, tapi bisa menjalankannya berulang kali. Nah, kita akan lihat di sini. Ini adalah tombol play, dimana ini yang akan kita gunakan untuk menjalankan sebuah animasi. Nah, untuk memberhentikan apa? Di bawahnya ini adalah tombol stop yang berguna untuk memberhentikan animasi yang sedang berjalan. Kemudian di sini ada namanya loop. Loop ini sama dengan repeat. Kalau untuk pivot versi yang lama, maka di sini biasanya bukan loop tapi repeat. Tapi ini adalah sama. Loop dan repeat ini sama kegunaannya, yaitu untuk menjalankan animasi secara berulang. Kalau ini dalam posisi dicentang, maka dia akan animasi yang berjalan akan secara berulang-ulang. Tapi kalau ini dalam posisi yang tidak dicentang atau seperti ini, maka animasi tetap berjalan hanya dalam satu kali. Istilahnya satu kali pergerakan. Jadi tidak ada perulangan-perulangannya. Nah, nantinya ketika kita membuat, kita klik centang pada loop.
agar animasinya tetap berjalan terus sampai kita memberhentikan sendiri dengan tombol stop. Oke. Yang selanjutnya ada namanya slider. Berfungsi untuk mengatur gerakan animasi. Nah, slider ini yang mana? Slider ini ada di sebelah kanan dari tombol play yang berbentuk seperti scroll. Nah, ketika kita untuk yang standarnya adalah slider ini berisi FPS-nya atau frame-nya adalah 12. Ketika kita turunkan, maka semakin kecil slidernya, FPS-nya, frame per second-nya semakin kecil, maka dia akan berjalan semakin lambat. Tetapi jika kita naikkan sampai paling maksimal dan ini semakin besar angkanya, maka artinya animasi tersebut akan berjalan semakin cepat. Nah, untuk yang normalnya berapa? Normalnya adalah 12. Nah, normalnya adalah 12. Oke, itu untuk slider. Kemudian ada namanya di sini titik merah. Berguna untuk menggerakkan satu bagian dari sebuah karakter. Nah, ini kita sudah masuk ke dalam karakter, tampilan karakter awal. Karakter awal ini terdiri dari beberapa titik, tapi kita bisa mengelompokkannya dalam dua, yaitu titik merah dan juga titik kuning atau orange. Titik merah ini berguna untuk menggerakkan satu bagian dari sebuah karakter. Sedangkan titik orange berguna untuk menggerakkan seluruh dari karakter. Nah, kita lihat di sini. Nah, di sini ada namanya titik-titik merah seperti ini. Ya, inilah yang berfungsi untuk menggerakkan satu bagian dari sebuah karakter. Dan di sini ada titik kuning yang berfungsi untuk menggerakkan semua bagian dari karakter. Nah, maksudnya titik merah ini apa? Titik merah ini kita ibaratkan sebagai persendian. Seperti di sini saya contohkan, di sini adalah lengan. Nah, di sini kita bisa ibaratkan sebagai siku. Nah, ketika kita gerakkan, maka yang bergerak hanya bagian lengan sebelah kanan ya, kanan kalau dari kita. Nah, kenapa ini saya bisa bilang ini pada bagian titik ini kita bisa ibaratkan sebagai siku? Karena ketika kita buat seperti ini, nah, maka di sini sudah terlihat jelas dia sebagai tumpuannya ya. Dan begitu juga di sini titik ini kita ibaratkan sebagai pergelangan tangan. Nah, pergelangan tangan. Nah, tumpuannya mana? Di siku ini. Jadi titik-titik ini adalah merupakan persendian-persendian. Jadi kita menggerakkan ya, kita mengimajinasikan bahwa titik-titik merah ini adalah persendian-persendian yang ada di tubuh kita. Nah, seperti ini. Oke. Kemudian bedanya apa dengan titik kuning? Kalau tadi saya klik di titik merah, nah seperti ini, maka yang terjadi yang berubah hanya satu bagian saja. Ketika kaki saya rubah ya berarti hanya kaki yang berubah. Tapi ketika titik kuning saya geser, nah di sini kalian bisa lihat yang berubah adalah semuanya, yang bergerak adalah semuanya. Nah, itulah perbedaan antara titik merah dan juga titik kuning. Oke, selanjutnya next frame atau add frame. Nah,
Untuk yang di versi lama mungkin ini disebutnya sebagai next frame ya, tapi untuk yang baru add frame. Berguna untuk berpindah ke frame berikutnya. Frame yang telah dipilih akan muncul ke kotak yang di atas seperti ini. Di sini ada namanya add frame. Di sini ada namanya add frame yang berguna untuk membuat animasi yang ada yang sudah kita buat ini muncul di kotak sebelah atas. Ya, contohnya seperti ini. Ini adalah frame pertama saya membuat. Nah, kalau kita membuat animasi di pivot, kita harus menentukan frame by frame. Artinya apa? Setiap kali kita membuat gerakan, itu ada di frame yang berbeda. Contohnya seperti ini. Ini kita harus memasukkan dulu. Agar apa? Agar nanti ketika kita gerakkan, itu gambarnya dapat bergerak dengan baik. Ya, kita klik add frame. Nah, gambarnya langsung muncul di atas. Kemudian saya juga buat gerakan lagi misalnya seperti ini. Saya klik lagi add frame. Saya buat lagi seperti ini. Saya klik lagi add frame. Jadi setiap kali kita membuat gerakan, dan nantinya yang gerakan itu akan kita kompilasikan menjadi satu buah gerakan, itu kita harus klik add frame untuk menambahkan ke atas sini. Ini saya buat sederhana dulu ya. Oke. Nah, seperti ini. Ketika di sini sudah ada beberapa frame yang terbentuk, ini kita bisa langsung play. Nah, contohnya seperti ini sederhananya ya. Nah, untuk ini kenapa kok tidak berhenti-berhenti? Karena di sini loop saya centang. Nah, kenapa kok cepat? Coba cepat itu ada dua, yaitu slidernya yang terlalu maksimal atau frame-nya yang sedikit. Kenapa? Kalau kalian ingin membuat sebuah animasi yang halus, setiap satu pergerakan, setiap detailnya itu harus dilakukan frame by frame dengan jarak yang tidak terlalu jauh. Tidak terlalu jauh. Seperti ini dengan jarak yang awal ini terlalu jauh. Kalau kalian ingin halus, maka membuatnya adalah sedikit-sedikit seperti ini. Maka dia akan berjalan lebih halus. Sedikit-sedikit sampai dia membuat satu gerakan. Nah, kembalinya juga sama, harus tidak terlalu jauh. Ya. Itu gunanya next frame atau add frame. Berpindah ke frame berikutnya dan juga untuk memasukkan frame ke dalam kotak atas yang gunanya untuk nanti ketika kita play atau kita mainkan, frame tersebut dapat terlihat. Oke. Nah, sekarang kita masuk dalam penyimpanan format. Di pivot sendiri ada dua format yang bisa kita gunakan sebagai penyimpanan, yaitu apa? PIF atau PIF itu adalah gunanya untuk menyimpan file project dari pivot. Nah, PIF ini sendiri bisa dibuka jika di perangkatnya terinstall pivot. Kemudian, kalau tadi ada PIF, kemudian ada namanya GIF. Nah, ada namanya GIF, yaitu apa? Graphic Interchange Format. Kalau GIF ini bisa diputar di perangkat manapun. Sebenarnya ada satu lagi format yang berguna untuk membuat animasi ini menjadi sebuah bentuk video. Nah, formatnya apa?
Formatnya adalah format AVI. Nah, kenapa kok di sini saya tidak menuliskan dulu? Karena ini nanti kita akan bahas di materi selanjutnya yang lebih mendalam lagi tentang default. Nah, di fitur-fitur ini dan juga fungsi-fungsi dari beberapa fitur karakter, ini adalah tampilan awal atau awal permulaan kita untuk mengenal perangkat lunak default, dimana nantinya kita akan mencoba membuat sebuah animasi yang sederhana. Nah, tujuannya apa sih kok kita mempelajari ini? Tujuannya adalah kita bisa lebih mengenal, oh ternyata membuat animasi itu seperti ini, caranya seperti ini, konsepnya seperti ini. Nantinya kalian akan tahu nanti film-film animasi itu membuatnya seperti apa ya. Oh, tidak jauh beda seperti ini. Hanya kita membuatnya animasi yang sederhana. Kalau yang sudah sampai di film kan itu sudah animasi yang levelnya sudah tinggi, sudah profesional. Oke. Nah, selain daripada beberapa fitur tadi, di sini juga ada menu-menu dan icon. Nah, menu dan icon ini berguna untuk menjalankan sebuah perintah. Menu itu apa? Tadi seperti kita sudah bahas di menu bar, yaitu ada file, option, help, yaitu sebuah teks untuk melakukan sebuah perintah. Di mana menu ini diwakili oleh sebuah teks. Ya. Jadi sebuah tulisan, file, option, help. Sedangkan icon ini berupa lambang-lambang atau gambar. Contohnya seperti tadi ada lambangnya untuk play dan juga untuk stop. Nah, oke, kita sudah sampai di penghujung pembelajaran kita hari ini. Nah, hari ini kita sudah mempelajari cara mengenal atau cara membuat animasi sederhana dengan menggunakan perangkat lunak pivot. Lebih dalam lagi caranya bagaimana membuatnya, lebih jauh lagi bagaimana membuat sebuah bentuk animasi yang bergerak, itu akan kita pelajari nanti di pertemuan selanjutnya. Oke, baik, terima kasih untuk hari ini. Nah, kita akan berjumpa lagi di pembelajaran berikutnya. Selalu tetap sehat dan juga tetap semangat dalam belajar. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.